Halo teman-teman semuanya, selamat datang di sesi wawancara hari ini ya. Jadi hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu narasumber yang super keren banget. Seorang HRD yang juga punya pengalaman menarik soal dunia kerja dan sisi manusia ini. Nah, wawancara ini bagian dari mata kuliah Filsafat Manusia. Jadi kita bakal bahas hal-hal yang agak mendalam, tapi tetap santai aja. Langsung aja kita mulai ngobrol, biar nggak kelamaan. Boleh, oke. Pertama-tama namanya dulu kali ya, Kak. Boleh dikenalin namanya siapa? Oke, thank you Nia. Halo teman-teman semua. Ini namanya udah sesuai semua kan ya? Ada Sabrina, ada Revalina, ada Kayana sama Erika. Kenalin, nama lengkap aku Trisha Graciela atau biasanya nama panggilannya Ella gitu. Nia juga kenalnya Kak Ella gitu ya manggilnya. Jadi emang nickname-nya Ella. Dan aku sedikit background, aku itu lulusan psikologi Undip 2021 gitu. Jadi kita mempelajari hal yang sama ya kuliahnya gitu. Happy banget bisa sharing-sharing di sini. Hopefully nanti apapun yang aku bagikan bisa bermanfaat juga nih buat teman-teman kebayang nanti kerjaannya kalau udah lulus tuh di profesional seperti apa. Kemudian sedikit latar belakang pekerjaan juga, aku dari awal lulus itu memang langsung di rekrutmen gitu. Tapi memang kebetulan udah berpindah ke beberapa company juga di 4 tahun terakhir. Sempat ngerasain di in-house gitu ya. Jadi di ngerekrut untuk internal. Tapi sekarang aku lagi di consultant gitu. Kalau di consultant sebenarnya sama yang dikerjain rekrutmen juga. Tapi aku ngerjain rekrutmen untuk klien gitu. Jadi untuk third party gitu. Kurang lebih itu ya perkenalan singkatnya. Oke, thank you Kak Ella. Oke, boleh dilanjut aja kali ya teman-teman, langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaan yang pertama itu disampaikan oleh saya. Kak Ella, kalau boleh tahu detail job desk HRD ini tuh ngapain aja sih, Kak? Oke. Thank you pertanyaannya. Nah, mungkin aku koreksi juga kalau HR itu terakhir aku di pengalaman yang sebelumnya gitu ya. Itu pun bukan title bukan HRD ya. Karena kalau HRD itu kan Human Resource Development. Nah, kalau Human Resource Development itu biasanya HR generalis nih. Dia satu orang yang ngerjain banyak hal. Dan nanti teman-teman juga akan belajar kalau di HR itu ada macam-macam ya pilarnya. Ada rekrutmen, ada organizational development, ada talent management gitu. Macam-macam lah pilarnya gitu. Tapi kalau aku pekerjaanku, roleku itu memang spesifik di rekrutmen gitu. Jadi kalau dari aku pertama kali kerja tuh malah belum pernah handle yang HRD general, HR generalis tuh aku belum pernah gitu. Jadi memang spesifik di rekrutmen gitu. Kemudian tugas tanggung jawabnya seperti apa? Kalau sebagai rekrutmen mungkin aku cerita berarti yang sekarang ya pekerjaanku sekarang di rekrutmen consultant itu basically aku handle end-to-end rekrutmen proses gitu, tapi untuk klien gitu. Jadi contohnya perusahaanku ini namanya Daya 5. Aku punya klien lah, katakanlah kliennya itu company A. Nah, biasanya kalau konsultan itu dia memang hiring untuk posisi yang managerial up, jadi posisi-posisi yang memang lebih tinggi gitu ya. Bahkan biasanya di atas managerial level, mungkin head level, kepala divisi gitu, kepala departemen itu dan kita hiring untuk klien. Jadi dari pertama kali meeting dulu nih sama klien kebutuhannya seperti apa gitu, kebutuhan rekrutmennya mereka mau cari orang kayak apa gitu. Nanti setelah tahu kebutuhannya seperti apa, ya udah timku yang akan mulai pencarian end to end-nya gitu. End to end yang dimaksud di sini adalah keseluruhannya dari pertama kali menentukan dulu nih kira-kira kita bisa dapat kandidat ini tuh dari mana ya gitu karena toolsnya atau platformnya kan juga macam-macam bisa pakai LinkedIn mungkin nanti teman-teman belajar juga gitu ya talent platform ada apa aja bisa pakai LinkedIn bisa pakai Jobstreet atau bahkan bisa pakai networking juga gitu kemudian nge-review CV-nya kemudian interview nah nanti setelah interview kalau kalau cocok kita bantu juga arrange atau jadwalin sama usernya atau sama klien gitu untuk ketemu lebih lanjut. Ya udah, tapi biasanya proses rekrutmen itu memang bisa beda-beda ya tiap company. Nah, kalau di konsultan itu aku pasti menyesuaikan sama proses rekrutmen dari si klien ini.
Kalau dia ada assessment berarti ada assessment, kalau cuman interview doang ya udah interview aja sampai nanti proses offering gitu atau negosiasi untuk gaji gitu ya. Sampai nanti kandidatnya benar-benar on board atau mulai kerja gitu di perusahaan tersebut gitu. Jadi kesehariannya memang muter-muter di situ aja kalau untuk rekrutmen detailnya gitu. Oke, terima Oke, kasih Kak Kak Ella. Ella. Oke, lanjut ya ke pertanyaan yang kedua. Kan setiap pekerjaan pasti ada etikanya ya, Kak. Maksudnya ada etika yang mengaturnya gitu. Nah, di pekerjaan Kakak tuh ada nggak sih etika yang mengatur pekerjaan Kakak? Nah, kalau misalnya ada, contohnya itu apa? Oke, tentu ada ya gitu etikanya, apalagi kalau misalnya kita di rekrutmen gitu. Etikanya yang pertama dan paling sering kutemuin itu adalah tentang kerahasiaan ya atau confidentiality. Apalagi ketika aku ngerekrut untuk klien, ada aja request-request dari klien yang misalnya karena satu dan lain hal gitu ya, si klien ini tuh nggak mau namanya dikasih tahu gitu, nggak mau kalau proses hiring ini diketahui oleh umum. Case yang paling make sense atau yang paling sering aku temui adalah dia tuh mau ngeganti orangnya. Jadi orangnya tuh masih kerja di perusahaan A. Jadi ada katakanlah ada finance manager nih di perusahaan A. Dia tuh sebenarnya nggak perform atau kurang cocok. Nah, si usernya atau director ini mau ngeganti nih si finance manager ini gitu. Tapi kan kalau dia kasih tahu dia hiring finance manager, padahal finance manager masih kerja loh, gitu kan nggak enak ya secara etika gitu. Makanya biasanya di request nih kalau orang yang masih ada dibikin proses rekrutmennya tuh rahasia gitu. Mereka bisa request. Nah, berarti dalam proses rekrutmen itu kan aku harus menjaga kerahasiaan nih. Aku nggak boleh kasih tahu gitu, nggak boleh pasang di job ads kalau ini tuh perusahaan ini lagi hiring posisi ini. Itu tuh nggak boleh. Dan bahkan kalau udah interview kandidatnya di call pertama, di telepon pertama, aku juga belum boleh ngomong ini untuk perusahaan apa gitu. Padahal kan sebenarnya ya klienku mana tahu sih aku waktu telepon ngomong apa enggak gitu. Atau klienku emang tahu aku pasang iklan di mana aja kan sebenarnya enggak gitu. Tapi harus benar-benar bisa jaga kerahasiaan itu sesuai dengan requestnya klien. Dan itu yang pertama tentang kerahasiaan. Yang kedua itu adalah tentang kejujuran juga gitu, kejujuran. Tapi kejujuran ini pun harus bisa selaras dengan profesionalisme juga gitu. Contohnya, pasti ada aja kandidat yang nge-follow up, misal dia nggak lolos gitu ya, kayak kenapa, Bu, apakah udah ada update nih dari proses rekrutmen saya yang kemarin gitu. Ya, katakanlah dia memang tidak lolos gitu, tapi harus pinter-pinter juga gimana cara aku menyampaikannya. Ya, aku harus tetap jujur juga sama kandidatnya kalau mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, belum sesuai sama kebutuhan klien gitu. Tapi kan klien juga punya pertimbangannya sendiri, gimana informasi yang aku sampaikan itu tetap jujur, tapi nggak membuka apa ya informasi yang confidential juga dari klien gitu. Dua hal itu sih etika yang paling sering aku temukan ya case-nya di rekrutmen tentang kerahasiaan atau confidentiality sama kejujuran atau integrity gitu. Oke Kak Ella, pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Ella, mengapa di pekerjaan itu perlu ada kode etik yang mengatur? Oke. Menurutku kode etik itu penting kalau di posisiku ya, posisiku spesifiknya karena yang company aku jual atau yang posisi aku jual itu adalah jasa gitu. Jadi kita bukan yang kayak jual ayam goreng terus kayak kita bener-bener ada wujudnya, ada bentuknya sesuatu yang kita jual itu kan enggak ya. Gitu. Tapi kita jual service atau kita jual jasa. Jasa dalam menemukan kandidat atau talent yang tepat nih untuk company-nya klien gitu. Jadi kalau misalnya nggak ada etika-etika tersebut, jadinya nggak dipercaya ya sama klien gitu. Karena balik lagi yang kita tawarkan itu kan jasa, bukan barang yang kelihatan. Kalau nggak ada kode etiknya, jadinya nggak bisa dipercaya sama klien dan jadinya ya nggak bisa mencapai mencapai tujuan bersama gitu. Companyku kalau misalnya nggak berhasil hire juga nggak dapat bayarannya, nggak dapat revenue gitu ya. Tapi dari klien juga, sorry ya, dari klien juga kalau misalnya eh, kerja sama
konsultan yang nggak bisa dipercaya kan dia juga pasti nggak akan balik lagi ke kita gitu. Jadi eh nggak akan achieve lah untuk bisnis objektifnya ya. Kalau misalnya nggak ada etika yang mengatur itu. Nah, baik Kak, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya, kalau boleh tahu Kak, isu-isu pelanggaran etik apa aja sih yang biasanya terjadi berkaitan dengan HRD? Oke, yang berkaitan dengan rekrutmen ya, kalau menurutku yang pertama itu adalah tentang HR-nya atau rekrutmennya itu ghosting. Gitu itu paling sering sih sebenarnya dan aku juga ngerti gitu karena sebenarnya yang kita kerjain kan banyak ya kandidat yang kita interview itu juga banyak gitu. Jadi kadang mungkin kalau nggak dibikin sistem yang benar lupa gitu loh ke skip buat ngabarin kandidat. Kalau misalnya dia udah nggak lanjut atau dia udah nggak lolos gitu. Tapi kan itu sebenarnya etika ya. Kita udah meminta waktu sama kesediaannya kandidat nih untuk ikut semua rekrutmen prosesnya, tapi pas dia nggak lolos kok nggak dikabarin, itu kan kurang beretika ya dari segi HR-nya. Itu sering banget ditemukan. Jadi semoga nanti kalau kalian jadi HR, kalian bisa ngabarin kandidatnya gitu ya kalau misalnya dia nggak lolos gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu kalau terkait isu yang tadi ya, ada juga tentang pelanggaran misalnya nggak jujur ya, nggak jujur atau bohong lah gitu. Bisa bohong ke kandidat, bisa bohong juga ke klien dalam konteks-konteks yang macam-macam sih. Contohnya kalau ke kandidat gitu. Bilangnya dia masih lanjut atau dia masih lolos proses rekrutmennya, minta buat dia tunggu gitu atau ngasih harapan-harapan palsu gitu padahal sebenarnya dia udah nggak lolos gitu. Tapi untuk cuman dijadiin database aja atau cuma dijadiin data gitu lowongan-lowongan palsu itu juga ada aja sih sebenarnya yang kayak gitu dari sisi HR ya. Atau tadi terkait confidentiality, ia tidak bisa menjaga kerahasiaan kandidat, data-data rahasia kandidat, atau bahkan data-data informasi rahasia dari company juga. Gitu. Contohnya, misalnya dari perusahaan request nih, bukan request sih, basic etiketnya adalah kita nggak boleh ngasih tahu kandidat tentang gaji di awal gitu karena gaji itu adalah hal yang confidential gitu tapi ya ada aja rekruter yang males gue udah pengen tahu duluan nih ini orang gajinya berapa udah gue tanya di awal aja gitu padahal harusnya ya nggak boleh kayak gitu harusnya diikutin dulu step-stepnya di akhir baru ngomongin tentang gaji itu sih yang paling sering kalau di HR ya di rekrutmen. Baik, Kak, terima kasih jawabannya. Nah, selanjutnya nih, kira-kira kalau misalkan ada yang melanggar kode etik itu tuh sanksinya apa, Kak? Oke. Tergantung. Kalau kebetulan kode etiknya itu juga diatur di peraturan perundang-undangan, ya bisa aja dikenakan sanksi gitu. Bisa aja dikenakan bukan sanksi ya, ya bisa dibawa ke peradilan lah gitu. Bisa dibawa peradilan, bisa dibawa ke dinas ketenagakerjaan pun sebagai tenaga kerja, sebagai karyawan gitu ya. Kita bisa kok ngelapor ke dinas tenaga kerja atau bahkan Kementerian Ketenagakerjaan kalau misalnya ada hal-hal yang dilakukan oleh company gitu ya. HR itu kan representatifnya company. Dilakukan oleh company tapi nggak sesuai sama peraturan perundang-undangan yang berlaku itu bisa banget dibawa ke pengadilan gitu. Contohnya misalnya kalau case layoff gitu atau pemecatan itu kan sebenarnya diatur ya di undang-undang. Yang paling gampang adalah dibayar untuk kompensasinya gitu. Ada namanya separation fee-nya lah. Ketika orang mecat itu nggak bisa langsung dipecat, tapi ada uang ganti rugi yang harus dibayar gitu. Katakanlah company-nya ternyata nggak mau nih, nggak mau bayar gitu. Itu bisa banget dari karyawan ngelaporin ke dinas tenaga kerja gitu. Kalau dia nggak mendapatkan haknya gitu. Jadi bisa secara peraturan perundang-undangan itu banyak diatur tentang undang-undang tenaga kerja. Tapi kalau menurutku pribadi etika itu yang paling parahnya adalah kita jadi kehilangan apa ya? Kehilangan reputasi sih. Balik lagi karena yang kita jual itu kalau companyku jual adalah jasa. Kalau misalnya sekali aja nggak reliable gitu ya, ketahuan bohong atau ketahuan nggak
nggak bisa jaga kerahasiaan informasi gitu. Pasti kalau aku jadi klien sih aku nggak mau lagi ya pakai jasa headhunter aku gitu ya. Gue cari aja yang lain, lu nggak bener gitu kan, jadinya kehilangan reputasi lah gitu, kehilangan reputasi. Dan ya jadinya akan sekalinya reputasi itu udah rusak kan susah lagi ya mengembalikannya gitu. Jadi daripada rusak ya mendingan dari awal dijaga baik-baik gitu. Oke, maaf ya dan Kak Ella dan teman-teman semua kalau misalnya saya matiin kamera karena mungkin kayaknya jaringan saya nge-lag kalau misalnya saya nyalain kamera. Pokoknya makasih banyak buat Kak Ella udah jadi narasumber kita di sesi kali ini. Terima kasih banget udah sharing-sharing Kak Ella. Dan juga buat teman-teman udah sedia buat rapat kali ini dari awal sampai akhir. Makasih banyak. Semoga obrolan ini bikin kita lebih ngerti ya dunia HRD itu seperti apa. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak Kak El. Thank you, bye bye. Thank Kak you so Ella. much, Kak Ella. Thank you, Kak. Thank you. Terima kasih semuanya. Eh, Terima kasih Kak Ella. Iya dulu. Oh Kenapa? iya dokumentasi. Oh iya. Siapa yang mau SS, guys? Oke, aku izin dokumentasi ya. Senyum aja deh. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Dah. Oke, semangat ya. Terima kasih Kak Ella. Terima kasih Bye. banyak, Kak Makasih Ella. banyak, Kak. Bye, terima kasih. Terima kasih, Kak. Kasih. Oke Kak Ara, sebelum kita tanya-tanya, boleh Kakak untuk perkenalkan diri dulu. Oke, sebelumnya selamat malam ya semuanya. Izin perkenalkan, nama saya Zahra Fadila. Saya sebagai perawat di salah satu klinik utama di Bandung. Eh, Sebelumnya saya itu kelulusan dari Universitas Bakti Kencana di program studi Diploma 3 Keperawatan. Dan sekarang sudah, alhamdulillah sudah kerja di klinik utama Priangan di Kota Bandung. Oke Kak, boleh lanjut ke pertanyaan pertama? Oke, baik. Saya izin bertanya, tapi sebelumnya suara saya jelas kayaknya. Jelas. Jelas, jelas. Oke. Oke, baik. Kak, kalau boleh tahu job desk pekerjaan kakak ini apa sih? Terima kasih. Oke, job desk saya itu sebenarnya kayak perawat pada biasanya ya, ada menganamnesa pasien, kita melakukan pengkajian ke pasien, kayak menanyakan tentang data pribadi pasien, kita menanyakan keluhan pasien. Ini selain itu juga karena kan kebetulan di klinik yang saya kerja itu ada beberapa poli ya, dan hanya poli-poli tertentu yang kita pegang, dan ada IGD juga 24 jam, jadi kita bisa jadi kerjanya itu shifting, kayak melakukan perawatan di jaga IGD juga, terus kita melakukan administrasi bagaimana pasien kontrol sama rujukan pasien juga, sama ya paling kalau misalkan dokter mau ada tindakan kita ngebantu ngoplos obat gitu-gitu sih paling. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman. Oke, saya izin bertanya, Kak. Jadi kan Kakak pekerjaannya itu perawat. Nah, pasti kan di setiap pekerjaan itu ada yang etika yang mengatur. Nah, kalau boleh tahu, boleh nggak Kak kasih contoh apa sih yang etika yang mengatur di rumah sakit atau di pekerjaan Kakak sendiri sebagai perawat? Makasih. Kita mengangkat ya, pasti ada ya kode etik kayak di setiap profesi
profesi itu ada aja ya. Dan kebetulan di profesi perawat itu kalau kode etiknya itu ada dari berbagai macam pendapat. Kita ada dijaga juga dari kode etik melalui PPNI, Persatuan Perawat Nasional Indonesia, dan juga ada beberapa yang kita pedomi itu dari beberapa para ahli. Biasanya yang pertama itu dari PPNI itu ada beberapa yang kayak kita sebagai perawat dan klien kita harus bisa menghargai menghargai satu sama lain sebagai perawat juga dengan klien juga. Terus ada yang satu itu ada yang praktik. Kita sebagai perawat dengan bidang prakteknya kita harus mengembangkan lah ilmu kita gitu sebagai profesi. Kemudian ada perawat dengan masyarakat, kita juga harus bisa membimbing masyarakat dalam bertanggung jawab untuk kesehatan masyarakat juga. Selain itu ada perawat dengan teman sejawat, kita harus bisa melakukan apa ya kayak berhubungan baik dengan satu profesi. Terus paling yang terakhir itu perawat dengan profesi kita juga harus bisa menempuh pengetahuan yang terbaru, mengupgrade pengetahuan dan keterampilan gitu sih. Oke, makasih Kak untuk jawabannya. Boleh dilanjut ke pertanyaan ketiga. Oke, Kak Ara, pertanyaan selanjutnya. Menurut Kak Ara nih, mengapa di pekerjaan itu perlu ada kode etik yang mengatur? Oke, ya pertanyaannya. Kalau menurut saya sih ya, kalau dalam suatu pekerjaan itu perlu banget ada kode etik supaya kita itu sebagai profesi dan juga sebagai klien ataupun ke yang audiens ya gitu, kita tuh bisa dilindungi satu sama lain. Kayak misalkan ada juga pedoman untuk bersikap dan bertindak juga. Kayak misal di profesi saya itu biasanya bisa apa ya kode etik itu membantu dalam pekerjaan supaya pekerjaannya itu lebih mana ya menjalankan tugasnya lebih jujur, lebih adil, melindungi dengan masyarakat juga, melindungi profesi dan juga kepercayaan dalam masyarakat. Baik, Kak. Terima kasih atas jawaban sebelum-sebelumnya. Nah, lanjut nih untuk pertanyaan selanjutnya. Kalau boleh tahu, Kak, isu-isu pelanggaran etik apa aja sih yang biasanya terjadi berkaitan dengan perawat? Terima kasih ya. Biasanya kalau di perawat itu karena kan eh, balik lagi setiap profesi itu kan kita itu sebagai manusia pasti ada aja ya kesalahan-kesalahan kecil maupun besarnya. Paling kalau isu-isu pelanggarannya sih kayak misal ada kelalaian, kayak kelalaian dalam bertindak gitu. Kalau misal kayak yang kecil lah, kalau kan misal kita di perawat IGD itu suka ada pasien yang trauma gitu kan. Nah, mungkin karena tergesa-gesa ataupun karena kita harus menangani secara cepat, tapi ternyata ada salah satunya kayak misal alatnya belum terpasang atau gimana gitu. Terus ada juga di kayak kurang edukatif gitu ke pasiennya atau enggak SOP-nya ada yang kurang-kurang gitu sih paling. Terima kasih atas jawabannya, Kak. Aku melanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalkan kode etik itu ada yang langgar, kira-kira sanksi yang diberikan itu apa ya, Kak? Sanksinya ya, kalau misalkan di eh, pasti ada ya beberapa sanksi di dalam provinsi itu ada beberapa sanksi kayak administratif ataupun sanksi perdata atau perdana itu. Kalau sama sih sama pada umumnya kalau misalkan sanksi administratif kayak misalkan em, kayak misalnya kita salah manggil pasien ataupun berkaitan dengan alur administratif
nanti paling kita berhadapannya dengan pihak manajemen klinik atau rumah sakit itu sendiri. Biasanya ada sanksinya itu berupa teguran, SP 123, ataupun bisa sampai kalau misalkan kesalahannya fatal itu bisa sampai dicabut surat izin prakteknya. Ataupun juga kayak sanksi perdananya gitu, kayak misalkan um, sampai karena kan kita harus menjaga privasi data pasien ya. Kalau misalkan data pasien tersebar, terus kita juga bisa di dilaporkan ke pihak perdana. Sih. Oke Kak Ara, dari kami dicukupkan sekian. Terima kasih banyak sudah menjadi narasumber kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga sudah berbagi cerita dan pengalaman. Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut hadir dan menyimak wawancara malam ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri, kita ada sesi foto bersama. Jadi mohon dibantu untuk dokumentasinya. Oke, aku bantu screenshot ya. Boleh senyum aja ya, teman-teman. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak Kak Ara. Terima kasih.